Jadi dampaknya sangat besar, sehingga ini termasuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Harnawati. Teman-teman, kali ini kita mau bahas lagi tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022 khusus untuk kompetensi sosial kultural, dan kita mau bahas lagi kasus-kasus bagaimana sih cara membedakan sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5 dalam penerapan kasus-kasus kehidupan sehari-hari, teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video ini memang untuk umum ya, untuk guru maupun non-guru, dan di video kali ini sudah sampai di part yang ke-35 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 34, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke contoh soalnya, yang pertama Mimin mau ingatkan dulu tentang materi sosiokultural ini berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama tentang kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian yang kedua kemampuan berhubungan sosial, selanjutnya kepekaan terhadap konflik. Berikutnya adalah empati, kemudian kita mau lihat dulu pengertian untuk kompetensi sosial kultural ini, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Oke teman-teman, untuk nilai ambang batas sosial kultural ini jumlah soalnya 20, kemudian waktu untuk yang umum adalah 120 menit, dan untuk penyandang disabilitas ini adalah 150 menit. Kemudian nilai ambang batasnya 130 dan nilai kumulatif maksimal itu 200. Khusus untuk sosial kultural ini ada 5 pilihan soal teman-teman, A, B, C, D, E. Teman-teman akan mendapatkan nilai yang tertinggi itu 5 untuk teman-teman yang menjawab paling tepat. Kemudian nilai terendah itu 1 teman-teman. Kalau teman-teman tidak menjawab berarti 0. Jadi usahakan semepet-mepetnya waktu kalian. Misalkan tinggal 5 menit ini waktunya akan berakhir. Silahkan jawab saja yang sisa-sisanya yang belum teman-teman jawab gitu. Asalkan dijawab saja ya, minimal paling terpuruknya dalam satu soal itu teman-teman bisa dapat nilai 1 jika teman-teman sudah mepet waktu teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Rina adalah anak terpopuler di sekolahnya maupun di desanya. Kepopulerannya membuat ia berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tidak jarang kalimatnya menjatuhkan teman dan lawan. Selain dikenal sebagai siswi tercantik, ia juga dikenal sebagai siswi tukang bully. Sifat Rina tidak mencerminkan sila ke 1, 4, 3, 5, atau yang sila kedua. Oke teman-teman, buat kalian yang mau ikut jawab silahkan di post dulu. Kalau sudah, kita akan coba bahas bersama teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Rina ini berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Berarti di sini dia bersikap semaunya ya, sesukanya atau bersikap semena-mena teman-teman. Kemudian dia tidak jarang menjatuhkan teman dan lawan. Dan di sini kita lihat lagi dia dikenal sebagai siswi tukang bully. Berarti dia tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan teman-teman ya. Nah ini teman-teman sudah tahu kan, ini adalah jawabannya sila kedua teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat dulu di sini. Di sini ada beberapa poin ya terkait dengan sikap Rina ini. Yang pertama ini kita lihat sikap saling tenggang rasa. Ini dia tidak memilikinya teman-teman, karena kalau dia bersikap tenggang rasa tidak mungkin dia melakukan hal tersebut kepada temannya. Kemudian di butir kelima dia bersikap tidak semena-mena, ini tidak sesuai dengan sikap Rina ya, karena dia bersikap semena-mena. Kemudian poin 6 juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena dia adalah tukang bully maka dia tidak mungkin termasuk dalam poin 6 ini teman-teman ya. Nah itu dia untuk soal nomor 1 ini. Sikap tidak memikirkan perasaan orang lain dan sering membuli orang lain ini termasuk dari kemanusiaan yang tidak mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu poin 4, kemudian poin 5, butir kelima, dan butir ke-6 teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa screenshot dulu. Selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua.
Maya adalah orang yang kaya, ia terbiasa dimanja sejak kecil, akibatnya ia bersikap sesuka hatinya pada siapapun. Saat antri di supermarket, ia selalu menerobos antrian, begitupun saat antri di tempat lain seperti di kantin, toko buku, dan lain sebagainya. Tindakan Maya tidak mencerminkan sila, A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Jika sudah, kita akan bahas bersama-sama teman-teman. Ya, kita lihat di sini Maya juga bersikap sesuka hatinya. Tapi bagaimana rincian dari sikap si Maya ini di soal? Kita lihat di sini dia lebih ditekankan dia tidak suka antri. Jadi dia sukanya menerobos antrian. Ini termasuk apa teman-teman? Termasuk mengambil hak orang lain. Hak apa? Hak waktu orang. Kemudian hak lelahnya orang sudah mengantri, dia main terobos aja. Ini beda ya dengan soal nomor 1. Kalau nomor 1 ini bersikap semena-mena dan tidak memikirkan perasaan orang lain, ya suka membuli. Tapi kalau yang nomor 2 ini dia lebih kepada mengambil hak orang lain gitu teman-teman ya. Kemudian di antrian dia selalu menerobos. Ini termasuk dari sila bukan kedua teman-teman ya. Yang lebih tepat itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat di sini pembahasannya. Dia tidak memenuhi butir kedua, mengembangkan sikap adil. Dia tidak bersikap adil. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan lebih tepat lagi yang ini, butir keempat, menghormati hak orang lain. Ini dia tidak memenuhi si Maya ini ya. Jadi butir kedua dan butir keempat teman-teman. Oke teman-teman, ini salah satu perbedaan dari sila kedua dengan sila kelima. Kemudian kenapa ini tidak termasuk dari sila ketiga atau yang lainnya? Kita lihat lagi contoh soal berikutnya teman-teman ya. Oke, soal yang ketiga, Heri seorang karyawan di sebuah perusahaan di luar kota. Ia sudah merencanakan untuk pulang kampung pada libur menjelang Lebaran. Akan tetapi pemerintah mengeluarkan surat keputusan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam langkah dan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Heri tidak mengindahkan surat keputusan tersebut dan tetap pulang meski ia sudah dinyatakan berpotensi dalam proses penyebaran virus corona. Sikap Heri tersebut tidak mencerminkan sila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Bintang, D. Rantai, atau yang E. Kepala banteng. Silakan teman-teman coba jawab dulu. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Lihat di sini teman-teman ya. Di sini dia mau pulang kampung si Heri ini. Kemudian setelah dia melakukan pemeriksaan, dia dinyatakan berpotensi dalam penyebaran virus corona gitu. Nah, kemudian dia tetap pulang padahal dia berpotensi. Ini termasuk dari tidak mencerminkan sila ketiga teman-teman, yaitu lambang pohon beringin. Kenapa bukan sila pertama atau sila kedua? Kita lihat efek dari dia tetap pulang ini teman-teman. Ingat teman-teman ya, PSBB ini diberlakukan oleh pemerintah pasti ada alasannya, karena pemerintah melihat besar potensi untuk penyebaran virus tersebut. Maka dari itu harus dilakukan PSBB ini. Nah, sedangkan Heri ini tidak mematuhi PSBB tersebut. Jadi dia tetap mau pulang, sedangkan dia berpotensi untuk penyebaran virus corona. Bayangkan, misalkan dia pulang itu dari 1 orang yang terkena atau tertular virus, kemudian berkembang menjadi 2 orang. Kemudian orang-orang yang terkena saling menularkan, berkembang lagi menjadi lebih banyak. Ingat, virus ini menyebar dari
awalnya satu orang teman-teman ya, kemudian ke banyak orang di seluruh Indonesia. Jadi dampaknya sangat besar, sehingga ini termasuk dari tidak mencerminkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena dampaknya lebih besar teman-teman ya, tidak hanya antara saya dan Anda gitu. Jadi kalau sila yang kedua dan kelima ini lebih kepada efeknya itu cuman saya dan Anda atau saya dan beberapa orang. Sedangkan kalau sila yang ketiga ini efeknya lebih besar ya, bisa mencapai sebagian besar dari orang-orang di Indonesia, bahkan mungkin mencapai orang-orang di dunia teman-teman. Jadi efeknya kita lihat, kalau efeknya besar maka itu termasuk dari sila ketiga, yaitu pohon beringin persatuan Indonesia. Kalau efeknya hanya untuk beberapa orang, hanya segelintir orang, aku dan kamu saja misalkan, itu bisa jadi termasuk di sila kedua atau kelima. Kita lihat apakah dia mengambil hak orang lain, ataukah dia bersikap semena-mena, atau bagaimana teman-teman ya. Kembali lagi ke contoh soalnya gitu teman-teman. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Persatuan Indonesia termasuk butir keberapakah ini? Nah, ini termasuk tidak mematuhi atau tidak mencerminkan sila ketiga pada butir pertama teman-teman ya. Pertama ini mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini teman-teman ya, untuk nomor 3 ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Rocky adalah seorang pecinta musik rock. Suatu hari ia ingin mendengar musik rock saat ia sedang menikmati istirahat setelah bekerja. Ia hendak menaikkan volume musiknya sebab ia sangat senang mendengar musik dengan suara yang keras. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena mendengarkan suara azan berkumandang. Rocky selalu menghargai tetangganya yang berbeda agama. Sikap Rocky tersebut mencerminkan sila dengan lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, atau yang E. Padi dan kapas. Oke teman-teman, Mimin mau ingatkan dulu, ini kalau teman-teman nanti dapat soal-soal butir Pancasila, perhatikan juga untuk pilihannya ya, tidak selalu berurut, tidak selalu dari sila 1 sampai sila 5 itu berurut. Jadi bisa jadi diacak gitu teman-teman ya. Jadi dibaca dulu sebelum dipilih. Oke teman-teman, kita lihat di sini si Rocky ini ingin menikmati istirahatnya dengan mendengarkan musik rock dengan suara yang keras sebenarnya ya, mendengarkan musik dengan suara yang keras karena dia senang. Tapi dia tidak jadi mendengarkan musik dengan suara yang keras, ini mengurungkan niatnya karena apa? Karena mendengar suara azan berkumandang, karena dia sangat menghargai tetangganya yang berbeda agama. Berarti Rocky ini bukan muslim tapi dia menghargai orang muslim. Kenapa? Karena saat dia mendengarkan azan sedang dikumandangkan, musik rocknya dikecilkan gitu teman-teman ya. Ini terkait dengan agama. Jadi kalau ada soal-soal yang terkait dengan agama, terutama tentang bagaimana seseorang bersikap dengan orang lain yang berbeda agama, maka jawabannya tepat banget, jawabannya adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah lambang bintang ini, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa teman-teman ya. Kita lihat di sini. Oke teman-teman, ini termasuk dari butir ketiga ya, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk dengan penganut kepercayaan yang berbeda. Kemudian yang butir keempat, membina kerukunan hidup. Nah, jadi sikap yang saling menghormati ini juga termasuk dari dia mau membina kerukunan hidup di antara sesama manusia yang berbeda agama gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nala adalah salah seorang pemuda penggerak di desanya. Suatu hari ia dan timnya mengadakan rapat untuk merencanakan beberapa perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nala mengusulkan sebuah mata lomba yang menurutnya unik untuk dilombakan. Akan tetapi pemuda lain tidak menyetujui pendapatnya karena dampak negatif dari lomba yang diusulkan lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Nala sangat marah karena pendapatnya tidak diterima dan bersikeras agar pendapatnya diterima. Tindakan Nala tidak mencerminkan sila ke 1, 2, 3, 4, atau yang kelima. Oke teman-teman, sudah? Oke, kalau sudah kita coba jawab dulu teman-teman ya. Kita mau cari kuncinya di mana sih di sini? Iya sayang, sebentar ya. Nah, kuncinya di sini kita lihat dia mengadakan rapat. Kemudian dalam rapat dia mengusulkan sebuah mata lomba, tapi ditolak dan dia marah-marah.
Intinya di sini sebenarnya rapat. Kalau ada kata rapat, kemudian ada musyawarah, ada mufakat, itu terkait dengan sila keempat teman-teman. Karena kalau musyawarah ini kaitannya dengan sila keempat. Baru teman-teman lihat lagi sesuai enggak konteks yang lainnya gitu. Tapi kalau teman-teman bingung dan kalau ada kata musyawarah mufakat, itu lebih dulu aja pilih yang sila keempat teman-teman ya. Nah di sini dia bersikap marah karena usulannya tidak diterima. Ini tidak mencerminkan sila keempat. Kita lihat dulu butir keberapa teman-teman. Yang pertama butir yang kedua ya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi sikap si Nala ini termasuk mau memaksakan kehendaknya kepada tim rapat ya, karena dia merasa marah dan bersikeras agar pendapatnya ini diterima, maka dia tidak memenuhi butir yang kedua ini pada sila keempat ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi ini juga tidak memenuhi ya teman-teman sikap si Nala ini. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Itu teman-teman ya. Jadi untuk kasus nomor 5 ini tidak sesuai dengan sila keempat, yaitu butir kedua dan keenam teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anto seorang mahasiswa yang berdomisili di desa X. Ia memiliki sifat yang baik dan suka menolong. Suatu hari ia mendengar berita bahwa terjadi banjir bandang di desa tetangga yang mengakibatkan seluruh rumah tenggelam dan semua warga diungsikan. Anto dengan sigap mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai miliknya dan juga dari para tetangganya untuk diberikan kepada korban banjir. Sikap Anto mencerminkan sila Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, seperti biasa untuk soal nomor 6 ini silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jawaban kalian apa, dan jangan lupa sertakan juga alasannya, kira-kira ini sesuai dengan sila keberapa, butir keberapa teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dulu dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.